menjelaskan apa esensi dari revisi undang-undang TNI yang hari ini dia juga melalui diskusi dan silang pendapat masyarakat dijelaskan bahwa hal yang direvisi adalah hal yang berkaitan atau berhubungan tidak terlalu terganggu oleh masalah sesuatu yang perlu dikerjakan contoh masalah cyber warfare dan bagaimana mengatasi cyber, sehingga ada penambahan poin dalam pasal operasi militer selain perang, yaitu perang cyber, ya, bagaimana pola tentara cyber, kemudian bagaimana TNI membantu penanganan atau penyelamatan warga negara yang ada di luar negeri. Ada beberapa kementerian dan lembaga yang tambahkan dijelaskan bahwa secara umum tidak mengganggu proses pemerintahan. Kejaksaan Agung itu adalah Kejaksaan Agung dan militer yang memang untuk kemudian di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kenapa kita menempatkan Makar Agung, karena memang butuh koordinasi dengan satuan-satuan TNI dan menempatkan Makar Agung supaya lebih mudah berkoordinasi. Tadi saya jelaskan kepada adik-adik mahasiswa, kepada pihak universitas bahwa kami salah satunya contoh kita punya kegiatan makan bergizi gratis kegiatan yang memang membutuhkan itu. Nanti kita bantu alat berat dan lain-lain supaya KKN mahasiswa itu benar-benar real, benar-benar nyata seperti yang kita kerjakan di TMMD yang lalu, sehingga adik-adik mahasiswa ini sebelum mengabdi ke masyarakat mereka benar-benar tahu kita memang perlu ini, mereka tahu betul kondisi masyarakat yang dihadapi. Hari ini tadi saya sampaikan ke seluruh audiens bahwa di Deli Serdang saja banyak masyarakat adik-adik siswa SD itu yang belum sarapan pagi sampai dengan siang dan tidak bawa uang jajan. Jadi memang program prioritas Bapak Presiden ini perlu kita dukung bersama. Jadi tinggal kita berikan saran pemerintah mana daerah-daerah yang memang perlu. Mungkin ada tempat-tempat yang masyarakatnya sudah cukup, sudah yang orang tuanya sudah mampu untuk memberikan sarapan sebelum mereka sekolah. Seperti ini daerah-daerah terpencil itu sangat penting. Izin Pak Pangdam, untuk situasi terkini jalan yang di lokasi ini itu berapa kilometer tadi? Ada 2 jalur yang pertama yang kita sedang perbaiki bersama Pemda, ada bantuan dari beberapa CSR pengusaha, itu 4 km. Kemudian nanti Bapak Presiden akan membantu yang 8 km, itu lebih besar dan lebih bagus. Ini memang butuh proses karena memang ada proses approval dari Kementerian Keuangan dan Totalnya 12 km ya Pak? Iya, totalnya 12 km. Mudah-mudahan di tahun ini Pak? Dengan adanya jalan itu bisa masyarakat akan lebih mudah, terutama anak-anak sekolah ya. Ini ada teman-teman dari BEM, ada Pak Rektor bertanya. Rektor bisa sedikit tanggapannya terkait kegiatan yang dilakukan hari ini. Ya, kegiatan mungkin dampak yang direct untuk para mahasiswa. ya dengan program FGD yang diinisiasi oleh PMC Sumatera Utara, kami selaku host ya penyelenggara FGD pertama ini berharap dengan Bapak Pangdam memberikan apa yang menjadi penjelasan yang boleh jadi informasi tidak diterima di media atau banyak kalangan mahasiswa kita, sehingga kami berharap di era globalisasi saat ini, saat informasi berseliweran dengan begitu banyak, perlu momentum-momentum seperti ini sehingga hal-hal yang dibutuhkan penjelasannya tidak mengakibatkan terjadinya salah misinformasi yang diterima. Itu yang kita harapkan, sehingga kalau dulu istilahnya ada ABRI masuk desa, sekarang ABRI masuk kampus ini, bersinergi dengan para akademisi, termasuk program-program ke depan apa yang dapat seiring sejalan dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Karena ada tindak lanjut dari kegiatan ini dari pihak mereka sendiri untuk membimbingkan ini. Ya,
Jadi seperti tadi tawaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Pangdam, kami secara internal nantinya akan berkoordinasi tentang peluang KKN di daerah-daerah yang tadi sudah direkomendasikan. Ini salah satu cara kami kira bagian dari tindak lanjut. Selain itu tentunya kami sangat berharap selama ini dalam kurikulum kita juga kan sudah ada yang namanya Wasbang, wawasan kebangsaan, kemudian juga bagian dari program Kampus Merdeka Bela Tanah Air. Nah, boleh jadi konkret ke depan bagaimana program-program tersebut dengan koordinasi dengan lebih apik bisa berjalan juga, sehingga jiwa patriotisme dari para mahasiswa kita juga tidak mudah untuk diprovokasi oleh pihak-pihak luar yang kadang-kadang justru membawa dampak yang negatif. Terima kasih. Koordinator juga terhadap Pangdam yang sudah bersinergi dengan mahasiswa, bahwasanya kegiatan kami ini membahas tentang mendiskusikan tentang RUU TNI, gitu Bang. Itu aja. Cukup ya. Terima kasih.